Ya, kayak selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, per bulan, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. materi di pekan ke-9 itu tentang perulangan POR ya. Mungkin ada yang sudah mengenal konsep perulangan ya, tapi juga mungkin lebih banyak lagi yang belum mengenal ya konsep perulangan. Eh, saya akan cerita sedikit ya tentang perulangan. Mungkin juga banyak sih, karena pertemuan kita 2,5 jam ya. Dan saya harapkan dalam pertemuan ini akan mengerti ya, biarpun judulnya perulangan POR, akan mengerti 3 jenis perulangan ya. Nggak apa-apa ya, saya padatkan materinya menjadi 3 jenis perulangan ya. Yang pertama perulangan POR, yang kedua perulangan while do ya, yang ketiga perulangan repeat until ya. Ya, terutama yang perulangan porsi yang akan kita bahas detail ya. Yang perulangan while do dan repeat until di pekan 10, pekan 10 dan pekan 11 ya. Tapi konsepnya akan saya jelaskan ya. Oke, sebelum membahas perulangan for, while do, repeat until, saya akan coba jelaskan apa itu perulangan gitu ya. Nah, ini perulangan itu struktur kontrol seperti halnya percabangan ya, yang eh, aksi-aksi dikerjakan tidak biasa begitu ya. Kalau sebelumnya kan yang sekuensial ya, yang beruntun itu kan baris satu aksi kerjakan gitu ya. Terus kemudian baris dua aksi kan gitu ya. Yang beruntun ngerjain gitu ya. Input gitu ya. Terus ada proses 1, proses 2, proses 3 gitu kan ya. Terus kemudian nanti output gitu kan. Nah, ini eh, pemrograman sekuensial tuh. Dan kemarin kita belajar percabangan. Nah, percabangan ini struktur kontrol ya. Jadi ada aliran program yang kita arahkan gitu loh ya, yang kita kontrol gitu ya. Nah, kalau percabangan kan nanti kalau ada eh, yang kasusnya 2 gitu kan ya, bisa milih masuk ke kasus yang satu atau ke kasus kedua gitu ya. Atau yang banyak kasus kita bisa pokoknya bisa kita atur gitu ya, sekuensial. Sekuensial gitu ya. Percabangan udah belajar ya. Nah, sekarang struktur kontrol yang eh, ini ya bisa, sorry ya, bisa memilih aksi berdasarkan kasus sudah. Yang sekarang adalah perulangan gitu ya. Nah, perulangan yang pertama ini adalah perulangan POR ya. Itu perulangan yang simple ya. Dia hanya bisa mengerjakan berdasarkan banyaknya iterasi ya. Jadi misalkan ada, saya ingin mencetak tulisan hello, hello. Nah, 3 kali gini ya. Ini kan perulangan ya. Ada ya, ada string sama yang diulang gitu ya. Kalau pakai pseudocode, hmm, kalau pakai pseudocode itu soal ini uh, yang kayak gini ya, hello, hello, hello gitu ya. Kan cuman gini aja ya. Output
Nah, ya. Jadi tidak mendaftarkan variabel di kamusnya, cukup begini aja sih ya. Hello, hello, hello kan muncul gini ya. Nah, tapi ini membuat solusi perulangan yang tidak menggunakan struktur perulangan ya. Karena ini kita akan capek mengerjakan ya kalau misalkan kasusnya bukan 3 ya. Kita bikin 100 gitu ya. Coba bayang nggak bikin, nah ini ya, gitu ya, hello, 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 terus sampai 100 hello gini kan. Jadi caranya, kalau cara yang seperti tadi ya berarti diulang terus aja gini ya, sebanyak 100 kan. Ini yang capek bukan komputer, tapi kita ya gitu. Mungkin kayak dihukum guru di depan kelas, zaman dulu sih, zaman sekarang sudah ada, tidak ada ya. Mungkin anak yang bandel, anak yang suka bikin huru hara di kelas dihukum sama gurunya ya. Tulis, saya tidak akan nakal 100 kali. Wah, gitu di depan ya. Di pakai kapur. Zaman dulu mungkin pernah terjadi begitu tuh ya. Zaman saya sih nggak ada kayaknya. Zaman dulu sekali. Nah, itu menulis perulangan, tidak menggunakan struktur perulangan. Ini akan jadi merepotkan ya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kalau misalkan dari awal sudah tahu jumlah perulangannya ya, ya udah kita bikin pakai for ya. Nah, jadi solusinya ini langsung saya kenalkan aja ya. Jadi solusinya bagian yang berulangnya cukup satu aja ya. Nah, kita cuman begini aja ya. Lalu di sini kita for i misalkan ya. 1 tuh 100, misalkan bikin 100 ya. Do ini and for. Nah, ya. Kita ada variabel i ya, tipe datanya integer ya. Ini kalau mau 100 kali ya. Tuh ya. Jadi eh, kita akan berkenalan dengan struktur perulangan for ya. Sintaknya gimana? Nah, ini kita lihat ya. Jadi ada keyword for ya. Terus nanti di sini ada pencacah, variabel pencacah ya namanya. Counter gitu loh ya. Ini saya kasih kurung siku buka kurung siku tutup. Bukan berarti nanti harus pakai begini ya. Cukup dengan gini aja sih ya. I atau J atau counter atau apa ya. Ini butuh variabel pencacah. Terus ada tanda assignment ya. Terus nanti di sini eh, nilai awal ya. Di sini ada nilai awal, contohnya di sini 1 ya. Terus kemudian ada keyword to ya. Terus nanti ada nilai akhir gitu ya. Terus ada do, terus nanti ada keyword and for ya. Nah, di sini adalah aksi-aksi yang diulang ya di badan perulangan gitu ya. Saya deketin aja ya. Nah, ini sintaks untuk struktur perulangan for ya. For ya, terus ini ada variabel pencacah contohnya i ya gitu ya. Terus nanti ada uh, simbol assignment, terus ada nilai awal dalam hal ini contohnya 1, terus ada keyword to ya, dalam bahasa Indonesianya kan hingga atau menuju gitu ya. Ada nilai akhir ya, terus ada do, ada aksi, ada and for ya. Dengan catatan di sini nilai awal itu harus lebih kecil dari nilai akhir ya. 1 sampai 100 gitu ya. Berarti 100 kali ya. Kalau misalkan 100
tuh 1 itu salah, terbalik ya. Nilai awalnya 100, tuh 1 itu salah ya. Catatan ini ya, nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir, atau nilai akhir harus lebih besar dari nilai awal ya. Kalau nilai awalnya sama dengan nilai akhir, bisa nggak ya? Tidak bisa. Bisa sih, cuma sekali. Dari 1 tuh 1 itu sekali ya. Hmm, Bisa sih ya. Cuman buat apa ya? Perulangan sekali gitu ya. Jadi makanya di sininya haruslah yang nilai akhir itu lebih besar dari nilai awal. Jadi misalkan 1 ke 2 itu berarti 2 kali gitu ya. Sintak di pseudocode-nya begini ya. Ini contoh nih. For i design 1 to 100 do output hello and for ya. Tapi secara umum sintaksnya begini nih ya. Tentunya di sini kalau perulang itu suka ada eh, ini inisiasi ya. Ada inisiasi, terus ya ada perulangannya sendiri, terus nanti ada terminasi ya. Inisiasi diperlukan untuk memberi nilai yang nilai variabel lah ya, yang nanti terlibat dalam perulangan di sini ya. Kalau tidak diberi inisiasi, error gitu ya. Biasanya penting. Dan terminasi ini satu sentuhan akhir untuk menyelesaikan eh, perulangan yang dilakukan di body perulangan gitu ya. Jadi biasanya perlu terminasi dan inisiasi ya. Biarpun secara umum ya tidak juga. Contohnya ini kan, kalau problemnya hanya mencetak hello dari 1 sampai 100, inisiasinya nggak ada. Di sininya nggak ada tuh ya. Ini nggak ada inisiasi, kosong gitu ya. Juga terminasinya nggak ada ya, kosong gitu ya. Nah, sampai situ dulu ya. Sambil diskusi ya, kita jangan menganggap ini perkuliahan lah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mau disampaikan terkait penjelasan awal saya. Saya mau nanya Pak, Ya, sebutkan nama dulu. Dava, Oh iya, dapat silakan. Pak, kalau misalkan dia di awalnya itu pakai if, misalkan ya, if A lebih besar dari 10 dan itu ternyata benar. Jadi itu kemudian ada then, habis itu baru masukkan for-nya Pak, atau gimana jadinya Pak? Pertanyaannya ini menggabungkan if dengan perulangan maksudnya? Iya, iya. Kalau misalkan digabungkan if dengan percobaan dengan for. Ini kamu pasti ngebahas soal ujian ya, UTS ya? Eh, nggak ngebahas sih, nggak Pak. Cuman kayak kepikiran aja tadi gitu. Kalau misalkan ada if, ya kan biasanya kalau setelah if kan ada then. Kalau for ini kan ada do. Nah, jadi kalau misalkan digabung itu gimana jadinya, Pak? Gini ya, kita belum ngebahas gabungan struktur kontrol sih ya. Oh iya, oke Jadi Pak. Aman, Pak. kita ngebahas baru for ya. Tetapi ya ke depannya kita akan ngebahas bagaimana misalkan ada for di dalam for ya. Jadi di sini aksinya itu bisa aja ya. Oh, oke, Pak. Tunggu sebentar ya. Bisa toh ya. Di sini nih. Nah, boleh ya. Ada Oke, Pak. di dalam for. Di dalam for ini ya. Ini ada for. Ini namanya inner loop ya. Inner loop atau for
ya perulangan for yang ada di dalam lah inner loop. Sementara yang ini outer loop ya. Bisa menggabungkan for dengan if ya, bisa gitu ya. Di sini ada if, terus kan nanti ada kondisi kan ya. If itu, terus kemudian ada then, terus nanti ada and if. Di sini ada aksi. Kan boleh ya sebelum ini juga barangkali ini ada aksi gitu ya. Bebas ya di sini. Di sini ada aksi. Nah, ini berarti ada if di dalam for ya. Terus juga bisa aja dibalik. Ada for di dalam if. Boleh ya. Dan itu kita kerjakan sesuai problem yang akan kita selesaikan. Jadi kalau problemnya ternyata harus ada for di dalam if ya, boleh ya kerjakan gitu ya. Ada if di dalam for, boleh gitu ya. Ada for di dalam for, boleh ya. Sebagaimana if di dalam if ya. Gitu ya jawabannya ya. Oke, Pak. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Biar langsung mengerti, jangan ditunda pertanyaannya ya. Maksudnya kalau ada yang nggak ngerti jangan ditunda ya. Langsung aja tanyakan Bapak ke saya. Ya, silakan. Siapa namanya? Bapak J. Jay, silakan. Bapak, saya kurang paham yang bagian terminasi sama inisiasi. Oh iya, saya kasih contoh ya sekarang ya. Contoh misalkan saya akan menjumlahkan bilangan ya. Lihat ya, program penjumlahan bilangan ya. Kamus algoritma and program ya. Soalnya begini ya, jumlahkan bilangan dari bilangan bulat dari N hingga M gitu ya. Jadi ini soalnya ya, buatlah program untuk menjumlahkan bilangan bulat dari N hingga M ya, dengan N lebih kecil dari M ya. Contoh misalkan ya, kalau N-nya 1, M-nya 3, berapa nih jumlahnya? Berapakah jumlahnya? N-nya 1, M-nya 3. Berarti yang dijumlahin itu 1, 2, dan 3, iya nggak? Betul tidak? Jadi bukan 4, berapa? 6, Pak. Iya. 6. 6 ya. Karena ada yang jumlahkannya 1, 2, 3 gitu ya. Kalau N-nya 1, M-nya 5. Ayo, ini berapa nih jumlahnya? 15. 15 ya. Oke. N-nya 1, M-nya 100, olah ya. Berapa nih? 5.050 lah ya. Atau ya sekitar kayaknya 5.050 deh ya. Oke. Nah, bagaimana caranya ya? Ini ada masukannya nih ya. Masukannya 2 bilangan bulat N dan M ya. Terus keluarannya
bilangan bulat yang menyatakan jumlah. Ya, kalau soalnya dibuat begini berarti kamusnya ada berapa coba? Dua, Lihat Pak. aja dimasukkan dulu ya. Masukkan ada N dan M ya. Tulis dulu ya. N, M gitu ya. Tipenya integer. Terus ada apa lagi? Di keluaran ada apa? Jumlah ya? Iya, Bilangan Jumlah. bulat, Iya, Pak. Pak. Bukan bilangan bulat, jumlah ya variabelnya ya. Nah, kalau kita akan menggunakan perulangan, itu kita harus ada variabel pencacahnya. Kayak kalau kasus di sini tuh ini nih variabel pencacah, itu kita pakai misalkan I ya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kita ada beberapa baris di sini ya kita akan kerjakan. Yang pertama, input dulu N sama M ya. Mungkin kalian bertanya, kenapa ya? Kan M duluan ya sebelum N gitu. Kenapa N dulu gitu ya? Nggak tahu lah ya programmer teh. Kadang-kadang soalnya sesuka-sukanya juga gitu ya. Karakter N itu kan setelah M ya. M, K, L, M, N. Tapi kenapa N lebih dahulu dari N, M gitu ya. Harap dimaklum ya. Jadi inputnya ini, terus kemudian nanti ada for ya. N for gitu ya. Terus terakhir output jumlah ya. Gitu kan ya. Rencana awalnya kan gitu ya. Ya enggak? Kita menerima masukan N dan M, terus nanti mencetak jumlah kan gitu ya. Setuju nggak? Ya, setuju, Pak. Struktur besarnya ya, atau ya skema besarnya gitu ya. Akan menerima N dan M, kemudian output jumlah ya. Nah, di sini ada pencacah nih, kita pakai pencacah ya. Ini harus diisi nih. Tuh, ini harus diisi. Nah, oke, kira-kira ya. Yang di sini kan harusnya ada nilai itu tadi nilai awal ya. Ini nih ya, nilai awal. Terus ada nilai akhir. Kita isi apa kira-kira di sini? N sama M, Pak. Ya, betul. N ke M kan. Nah, terus yang dilakukannya kan menjumlah-jumlahkan ya. Jumlah desain dengan jumlah ditambah apa nih? Variabel apa yang dijumlahkan? Itu ya. Itu tidak. Nah, nanti saya jelaskan ya. Di sini ada namanya jumlah desain dengan 0 ya. Nah, coba di-highlight atau dilihat ya ini ya. Ini ada input, ada output. Ini nah, sebelum perulangan, saya beri nilai jumlahnya 0 ya. Tapi setelah perulangan, kebetulan tidak ada. Di sini tidak ada terminasi. Tapi ini namanya inisialisasi ya. Sementara ini adalah aksi, dan yang ini di bawah itu harusnya, ya kalau kasusnya yang lain ya, di sini ada terminasi. Kebetulan tidak ada ya. Sementara yang ini sih input output ya. Nah, tunggu sebentar ya. Mungkin ada yang rada-rada bingung gitu ya. Ini saya screenshot aja ya. Saya akan masukkan ke sini nih ya. Biar kelihatan. Tadi pertanyaannya apa yang disebut dengan terminasi? Kebetulan di contoh ini tidak ada sih ya. Oke. Tapi ada inisialisasi ya. Pertama gini ya. Kalau saya menjumlahkan bilangan misalkan 1 ditambah 2 gitu ya, ditambah 3
ditambah 4, ditambah titik-titik, ditambah yang terakhir misalkan 100 gitu ya. Yang kita lakukan ini sebetulnya gini nih. Ini ya. Betul tidak ya? 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 3 gitu kan ya? Terus kemudian itu kan ya? 3 ditambah 3 hasilnya 6 gitu kan ya? Ini hasilnya 10. Lalu ini jumlahkan sama ini gitu kan ya? Ini mestinya 5 tuh ya, tapi ya udah lah. Hasilnya ada titik-titik. Kan gitu ya proses menjumlahkan. Setuju tidak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Kan menjumlahkan begitu ya. Boleh nggak yang ini tuh kita sebut jumlah gitu? Boleh kan ya? 1 ditambah 2 hasilnya 3 dan 3 itu jumlah kan. Ini juga jumlah toh. Ya, ya enggak? Ini juga jumlah kan gitu ya. Nah, coba lihat yang ini. Yang ini kan jumlah. Yang ini yang berikutnya kan ya. Gitu. Jadi si jumlah ditambah bilangan berikutnya gitu kan ya. Itu tidak? Jumlah Betul, Pak. ditambah bilangan berikutnya. Yang dalam hal ini ditaruh di variabel i dong. Tuh ya. Yang ini jumlah juga ya. Di jumlah ditambahin dengan yang berikutnya i kan. Tuh ya. Dan ini tuh gini ya. Jumlah ditambah i nanti dimasukkan ke jumlah. Jadi coba perhatikan yang ini ya. Yang tiga ini. 1, 2, 3. Yang ini kan jumlah ya. Yang ini i kan. Tuh ya. Jumlah ditambah i menjadi jumlah. Ya nggak? Ya, ada kelihatan ya. Terus yang ini jumlah ditambah i menjadi jumlah. Kan jadi begini, ya nggak? Bener nggak? Ya, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Jadi jumlah yang berikutnya itu adalah jumlah sebelumnya ditambah i gitu. Tuh ya. Oke ya. Bayang ya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin apa yang disebut dengan tracing ya, tracing. Tracing itu melihat perubahan nilai pada variabel dan output yang dihasilkan dari suatu program gitu ya. Atau kalau di istilah ini debugging gitu ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini ada variabel n, m, jumlah i, ada 4 variabel. Saya ingin melihat perubahan yang terjadi pada perubahan yang terjadi perubahan nilai yang terjadi pada variabel-variabel ini ya. Mungkin ada yang tetap tidak berubah ya, tapi kita lihat ya. Nah, saya tulis aja di sini ya, 1 ini 20 nggak ada kok ya, nggak ada ini. Tadi saya salah dikasih spasi tapi nggak apa-apa lah ya. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ada 8. Nah, ada 8 baris akti lah ini namanya ya. Ada 8 baris codingan kode gitu ya. Kita lihat di baris ke-1 dulu, input n dan nm ya. Misalkan kita masukin yang sederhana dulu aja, masukin ini 1 dan masukin 3. Berarti ini akan menjumlahkan bilangan 1
hingga 3. Yang tadi hasilnya berapa? Masih ingat? 6 Pak. 6. 6 ya, 1 tambah 2 ditambah 3, 6 ya. Nah, ya udah kita tulis dulu ke ini. N sama M. Kita tulis di sini ya. Kalau tracing tuh suka gini nih. Perubahan nilai variabel. Terus di sini tampilan di layar atau tampilan layar. Nah, gitu ya cara membuat ini ya. Jadi nanti di perubahan nilai variabel ditulis aja di sini. Variabel itu ada nm ya, tulis di sini. N.2 M.2 jumlah. Nanti saya beritahu ya kenapa jumlah harus diinisialisasi dengan nilai 0 ya. Terus apa lagi ya? I ya. Bukan I ya. N mah udah di atas. Jadi variabelnya karena ada 4 gitu ya. Oke, tadi asumsinya waktu di run ya, N-nya diberi nilai 1, jadi saya tulis 1, terus M-nya dikasih 3 ya. Berarti di sini 1 dan 3. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya. Baris kedua nggak ada apa-apa. Baris ketiga jumlah diasain dengan 0. Berarti di sini 0 ya. Setuju? Setuju? Ya, Pak. Ya. Iya. Terus baris keempat sekarang ya. Pak. Ya, ini udah. Ini udah. Sekarang baris keempat. For I diasain dari N to M. Nah, I-nya itu kan tadi dari N. N itu nilai awalnya berapa? 1. 1. Itu jadinya ya. Jadi ceritanya gini, I itu akan diisi nilainya itu kan 1, 2, 3 gitu loh ya. Ya. For I dari 1 to M. Jadi nilainya akan bernilai iterasi pertama I-nya itu nilainya 1, iterasi kedua nilainya 2, iterasi ketiga nilainya 3 gitu ya. Itu gitu ya. Ya, karena iterasinya masih pertama, jadi I-nya 1 gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang baris ke-5. Ini kan ada persamaan ini ya, jumlah diasain dengan jumlah tambah I. Nah, ini dilihat dulu yang ruas kanan. Di ruas kanan itu ada jumlah sama I. Sekarang saya tanya, jumlah nilainya berapa? 0. 0. I? 1. 1. Jadi 0 tambah 1. Hasilnya berapa? 0 tambah 1 berapa? 1. 1. 1. Ini tuh diassign ke jumlah. Jadi si jumlah yang asalnya 0 ditimpa. Saya nulisnya timpanya dicoret gitu ya. Jadi 1. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Karena Pak, setiap saat maaf, kenapa jumlahnya 0? kan diberi nilai 0 dulu. Oh, oke, Pak, makasih. Ya. Nah, itu gunanya diberi inisialisasi ini ya. Kalau saya hapus yang di stabilo ya. Yang stabilo ini jumlah seno tidak ada ya. Tidak diberi inisialisasi. Itu pasti bingung. Waktu akan melakukan aksi di baris kelima ya. Ini anggap tidak ada ya. Saya nggak bikin nih, baris 3 nggak ada. Jumlah ditambah, jadi ini juga nggak ada kan. Startnya nggak ada karena si jumlahnya belum dikasih nilai 0. Jumlah ditambah I-nya mau tahu ya 1 ya. Lalu jumlah dari mana dapatnya?
Nggak ada ya. Kalau ada jumlah ditambah II-nya ada, jumlahnya nggak ada nilai, ini tidak bisa dioperasikan. Sehingga penting sekali yang ini nih. Jumlahnya harus diberi nilai 0. Ya, itu tadi saya menjelaskan bahwa inisialisasi penting sekali, yaitu untuk agar perulangan, biasanya inisialisasi itu membantu perulangan agar benar gitu ya. Jadi tadi di baris ketiga ini kan 0 ya. Jadi lihat di sini aja ya, kalau ada jumlah ditambah I, lihat di sini nih. Jumlahnya 0 gitu ya. I-nya 1 gitu ya. Jadi 0 tambah 1 berapa? 1 ya. 1. Dan ini di-assign ke jumlah alias. Si jumlah yang asalnya 0 jadi 1. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Oke, kalau paham. Jadi tadi I-nya kan naik 1 terus ya. Saya bilang tadi I-nya tuh dari 1 nilainya sampai berapa? 3. Karena di sini 1 sampai 3. Yang jadi pertanyaan mungkin ke depan ya, atau sekarang, kalau yang namanya perulangan for itu secara otomatis diberi nilai 1 setiap ini ya. Jadi naiknya itu 1 gitu ya. Cuma nggak ditulis gitu loh ya. Si mesinnya itu nanti secara otomatis, kalau misalkan I-nya dari tadi ya dari 1 tuh 3, kan ini kan N-nya 1 ya, M-nya 3. Kayak gini kalau ditulis gini for I 1, itu setiap ulang naik ke atas gitu loh ya, I-nya nambah 1. Jadi kalau I yang pertama 1, I berikutnya 2, I berikutnya 3 gitu ya. Tapi secara implisit tidak dituliskan I-nya gitu ya. Oke ya, jadi di iterasi kedua ini kan tadi baris kelima ya, terus baris belum berakhir nih, naik ke situ. I-nya berubah ya, jadi berapa I-nya? 1, Pak. 1. Kan tadi 1. 2, Pak. 2. Tiga. 2. Ini dicoret jadi 2. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ruas kanan yang ini coba diisi. Jumlahnya berapa? 3, Pak. Ya, ini jumlahnya sendiri 1 ya. Kalau I-nya 2, Pak. 2. 1 tambah 2 jadi 3. 3. Dan diassign ke jumlah alias si jumlah yang asalnya 1 jadi 3. Ya. Lanjut ya. I-nya kan asalnya 2. Naik ke atas jadi 3 ya. Ini coret jadi 3. Nah, ini masih ini 3, ini 3 nih, ini sekali lagi ya. Kalau sama itu masih sekali lagi ya. Oke, sekarang lakukan penjumlahan baris kelima ya. Operasi baris kelima. Jumlah sekarang nilainya berapa? 3, 3. Pak. I-nya berapa? 2. I-nya 3. 3 jadi 6 ya. Dimasukin ke jumlah, ini dicoret jadi 6 ya. Terus I-nya naik sekali lagi. I-nya naik jadi 4 loh ini. Si N-nya, si I-nya naik jadi 4, ini jadi 3. Nah, kalau sudah besar, udah lebih besar dari yang sini, ini udah stop ya. Yang nilai awal lebih besar dari nilai akhir itu stop, udah nggak bisa lagi. Jadi keluar dari loop ya. Nah, terminasi nggak ada ya. Kebetulan memang ini soalnya memang tidak butuh terminasi. Tapi kalau yang inisialisasi atau inisiasi, yang jumlah ini penting banget ya. Baris 7 nggak ada, baris 8 output jumlah. Nah, jumlah nilainya berapa? Variabel jumlah nilainya 6, berapa? Pak. 6. Berarti tampilan di layar 6. 6. Betulkah kalau kita menjumlahkan bilangan bulat dari 1 hingga 3, apakah 6 hasilnya?
Iya, Betul Pak. ya? Betul, ini nih terakhirnya 6 ya. Oh ini I-nya dicoret, harusnya I-nya tambah 1 jadi 4 ya. Tadi saya salah ya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Untuk Jay yang tadi yang nanya, Pak, saya belum paham terminasi. Nah, terminasi itu sebetulnya di sini ya. Cuman di contoh soal ini kita eh, tidak tidak perlu terminasi gitu loh ya. Tapi yang ini inisiasi ini kepake gitu ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Berarti N-nya harus yang lebih besar dari M. Apa? Apa? Itu kenapa N-nya jadi 4, Pak? Ya karena di iterasi terakhir asalnya 3 ditambahin 1 jadi 4. Nah kalau sudah lebih besar dari yang nilai akhir ini udah stop. Berarti harus lebih besar dulu daripada nilai akhir. Ya supaya berhenti ya. Coba saya kasih soal gini ya. For I dari 0 to 3 do ya. Ini N4. Pertanyaan saya, ini ada berapa iterasi? Berapa kali iterasi? 5. I dari 0 sampai 3. 4. 4 kan? Jadi I-nya itu nilainya 0 ya. 1, 2, 3 ya. Ya enggak? Ya, Jadi ada Pak. 4 kali, tapi nanti di terakhir jadi 4 ya. Cuman begitu 4 ya, udah stop gitu loh ya. Karena dia lebih besar dari nilai akhirnya gitu loh. Oh, oke, Pak, ngerti. Makasih. Ya, sip ya. Ada yang lain silakan. Kalau ini saya kasih soal yang lain ya. For I dari 8 to 7 do N4. Pertanyaan ada berapa iterasi ini? Silakan yang tahu jawab. Katanya harus lebih kecil yang nilai awalnya ya, Pak? Ya emang lebih kecil. Ya pertanyaan saya ini berapa iterasi? 1. Nggak bisa. Habis Ya jawab aja berapa kali iterasi. Tadi ada yang jawab 1 kali katanya. Terus berapa kali? 0, Pak. 0 ya. Yang jawab 1 kali ini dong salah ya. Yang jawab 0 kali karena ini benar ya. Karena ini lebih besar dari situ ya. Lanjut. For I dari 8 to 8 do. Ini ada berapa kali iterasi? 1. 1 kali. 1 kali. Sip ya. Kalau sama 1 kali gitu ya. Kalau ini yang lebih besar ya 0 kali gitu ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan golengnya ya. Goleng sintaksnya seperti apa sih gitu ya. Digoleng untuk yang ini ya. Atau kita bahas yang ini aja ya, yang ini ya. Jadi ada variabel N, variabel M, INT, terus selain itu kita butuh variabel I pencacah, terus jumlah INT gitu kan ya.
Ini di satu bariskan ya. Saya sengaja nggak di satu bariskan biar tidak panjang ya. Terus ada input NM yaitu FMT scan ya amperesan N amperesan M ya. Nah, perhatikan ya. Di sini for I N to M. Nah, kalau digorengnya gini nih. Jadi ada 3 bagian yang kita tuliskan ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga ya. Sama-sama pakai for sih, tapi ada bedanya ya. Nah, si ini dipecah, dipakai titik koma ya. Semikolon ya. Nah, di bagian ini adalah I sama dengan N. Samalah sama itu ya. Variabel pencacah diassign dengan nilai awal. Sementara di sini bukan I sama dengan M, bukan ya. Tapi di sini lebih kecil dari sama dengan M ya. Jadi I-nya itu dari N sampai ke M gitu ya. Di sininya tapi tidak sama dengan, tapi lebih kecil dari ya. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Terus di sini ada I plus plus ya. Ini I plus plus itu sebetulnya singkatan dari I. Kayak gitu tuh. Bahwa I berikutnya itu adalah I sebelumnya ditambah 1. Itu ya disebut dengan yang disebut dengan increment ya. Increment ya. Increment 1 gitu ya. Jadi apa increment 1? Setiap perulangan nambah 1 gitu loh ya. Increment 1. Lawannya increment nanti ada yang namanya decrement. Decrement 1 misalkan itu berkurang 1 tiap perulangan ya. Jadi kalau ini biasanya ditulis I plus plus ya. Artinya setiap perulangan naik 1 tuh ya. I plus plus. Tapi kalau yang decrement I min min ya. Nanti saya jelaskan ya penggunaannya ya. Nah yang ini I sama dengan I plus 1 disingkatnya I plus plus gitu ya. Dan ini hanya ada di bahasa pemrograman ya. Di pseudocode nggak boleh tuh ya. Nah kayak ini nih ya. Ini kalau ditulis enggak ya. Bukan ditambahin 1, ditambahin I lupa ya. Jadi di bahasa pemrograman boleh pakai tulis I plus plus, tapi kalau di pseudocode nggak boleh I plus plus, harus lengkap ya. I desain dengan I plus 1 gitu ya. Nah, jadi saya ulang, jadi ada 3 bagian, bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Untuk bagian kiri, si variabel pencacahnya, counternya, diberi nilai awal, tapi yang di sini harus ada lebih kecil dari ya M gitu. Terus ini I plus plus. Nah, terus yang di sini mah sama ya. Jumlah desain dengan jumlah tambah I. Tapi ada yang salah. Ini belum ya. Terus FMT file lain jumlah ya. Nah, silakan untuk mencoba, kalian kan di depan laptop ya. Silakan diketik ulang yang ini, yang 17 baris ini, terus di run ya dengan nilai N dan M-nya 1 dan 3 ya. Silakan ya, sambil langsung dicoba aja ya, kayak praktikum ya. Yang udah bilang ke saya ya. Saya kasih waktu 5 menit ya buat ngetik.
Ada yang sudah? Yang sudah bilang ya. Yang sudah raise hand. Halo? Ada yang sudahkah belum? Kan cuma ngetik ya. Ini mestinya cepet ya. Sekitaran ya. Masukin 1 sama 3 ya. Enter 6. Betul ya. Sekarang saya coba masukin 1 sampai 5. 15. Saya masukin 1 sampai 10. 55. Saya masukin sampai 1 sampai 100. 5050 ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa atau
Di Sudoku dia akan saya jelaskan. Nah ini ya, supaya jadi tambah paham ya. Misalkan tadi N sama M-nya itu adalah 1 sama 3 ya. Jadi di sini, nah di sini ini 1, ini 3 ya. Terus jumlah 0 ya, ini jumlahnya 0 ya. Terus di baris 12, nah ini ya. I sama dengan N. Berarti I-nya nilainya adalah 1 karena N-nya 1 gitu ya. Setelah I-nya diberi nilai N, dari sini ke sini nih. Ini adalah ekspresi relasi ya. Nilainya harus true supaya bisa masuk ke dalam perulangan ya. Pertanyaan saya, apakah nilainya true atau false di sini? Silahkan dijawab. I lebih kecil dari sama dengan M. I-nya 1, M-nya 3. True atau false? True, Pak. True. True. True ya. True. Saya tulis huruf T ya. Ini true ya. Karena true, masuk ke dalam sini. Tuh ya. Jadi baris 13 dieksekusi kalau yang di tengah ini true ya. Dan barusan dicek true ya. Jumlah tambah I, jumlahnya 0, I-nya adalah 1. Jadi coret ini 1. Dari sini, dari baris 13, balik ke baris 12. I plus, berarti I-nya ditambahin 1. Ini coret, jadi 2. Dari sini, tuh lihat ya, dia cek lagi ke tengah. I lebih kecil dari sama dengan M. I-nya adalah 2, M-nya 3. True toh ya? Ya. 2 lebih kecil dari sama dengan 3. Ini masih true ya. Karena masih true, ngeloopnya ke sini nih, masuk ke dalam loop ya. Jumlah ditambah I, jumlahnya 1, I-nya 2 jadi 3 ya. Pilih desain. Dari sini naik lagi ke atas, I-nya coret. Ini jadi 3. Dicek ke situ ya. 3 lebih kecil dari sama dengan 3 dan ini masih true ya. Karena masih true masuk ke sini. Jumlah sama dengan jumlah tambah I. Jumlahnya 3, I-nya 3 jadi 6 ya. Naik ke atas, I-nya jadi 4. Ya, naik ke atas I-nya 4. Terus masuk ke dalam ke tengah yaitu 4 lebih kecil dari atau sama dengan 3 dan ini false ya. Ini false. Karena false dia keluar dari loop ya. Yang tadinya kalau true itu dia masuk ke dalam loop kan. Tapi gara-gara false keluar. Cetak jumlah 6. Ya udah, kecetak di tampilannya 6 ya. Paham nggak? Urutan aliran for ya. Digoleng ya, kayak gitu ya. Ini saya kasih stabilo warna ini ya. Jadi dari atas itu set ke sini, ke tengah. Kalau true ke sini ya. Terus ke sini, ke tengah. Ya, di tengah itu ngecek berhenti atau ya keluar dari loop ya atau maju terus. Kalau masih true, masuk ke dalam sini. Kayak gitu terus aja ya nih loopnya. Begitu pengecekan di sini false, maka dia keluar dari loop kayak gitu. Mudah-mudahan jadi mengerti ya. Oke, lanjut. Mana slide ya? Loh, nggak ada slide-nya. Kita lihat slide dulu ya. Peng Pro DS slide
Kita lihat slide ya. Struktur perulangan for. Oke. Ininya masih S1 informatika ya. Ah, ya. Kita baca ya, perulangan. Tugas utama komputer adalah melakukan suatu instruksi, proses secara berulang dan terus-menerus tanpa adanya perbedaan. Hal ini berbeda dengan manusia yang bila melakukan hal yang sama secara berulang bisa melakukan kesalahan. Ya, itu bedanya ya. Asalkan listriknya tetap ada ya di komputer, maka dia akan tetap berjalan. Melakukan proses yang ya kalau disuruh berulang-ulang ya dia nggak akan hasilnya itu nggak akan beda ya. Setiap baris instruksi dieksekusi satu per satu. Satu atau lebih instruksi bisa dieksekusi berulang kali. Nah, iya ya. Nah, ini contoh. Yang tanpa perulangan ya gini ya. I1 terus kemudian output informatika I tambah 1 ini kan sekuensial ya. Setiap baris dieksekusi I. Ini ada proses assignment nilai ke I, variabel I ya, I diberi nilai 1, kayak ini cetak di layar. Terus I-nya ditambahin 1, nah yang disebut increment ya. Cetak I, terus cetak ini. Ya, ini tanpa perulangan. Tapi kalau dengan perulangan jadi begini nih ya. I di-assign dengan 1, nah ini inisialisasinya ya. Terus di sini nggak disebutkan nih perulangannya ya. Tapi di sini ceritanya bagian yang diulang itu di dalam body perulangan ceritanya gitu. Dan hasilnya nanti begini nih ya. Nah, kita lihat. Selanjutnya, nah saya lupa memberitahu bahwa yang namanya perulangan itu harus berhenti suatu saat ya. Kalau tidak berhenti, jadi namanya infinite loop ya. Itu kalau tidak pernah berhenti, berarti itu programmer salah bikin programnya ya. Nah ini ya, apabila perulangan tidak pernah berhenti, maka algoritmanya salah gitu ya. Tapi ada juga sih program yang kelihatannya infinite loop, padahal dia sebetulnya lama. Ada juga ya. Ketika memproses data, mungkin miliunan data ya, miliunan banyak data ya, mungkin prosesnya lama gitu. Dan itu bukan berarti apa namanya tidak pernah berhenti ya. Jadi bedakan ya antara prosesnya lama dengan infinite loop gitu ya. Oleh di sini pemrogram harus mengetahui perulangan akan berhenti atau tidak sebelum program dijalankan. Kebetulan program perulangan yang menggunakan for itu ya, for loop itu dari awal banyaknya perulangan diketahui. Jadi ini mestinya tidak ada kejadian infinite loop ya, karena batas awal dan batas akhirnya diberitahu. Nah, kemudian ada jenis perulangan yang pertama itu berdasarkan jumlah iterasi. Yang barusan itu berdasarkan iterasi ya. Dan yang kedua ada berdasarkan kondisi ya. Nah, kalau berdasarkan kondisi ini agak sedikit rumit ya. Karena kita harus membuat kondisi supaya tetap berulang, tapi nanti suatu saat harus berakhir gitu ya. Sedikit rumit ya. Lanjut. Nah, ini sekarang tuh yang namanya for itu digunakan untuk perulangan berdasarkan iterasi. Biarpun yang while do sama repeat until juga bisa berdasarkan iterasi ya. Cuman while do sama repeat until bisa berdasarkan kondisi gitu ya. Kalau yang ini for udah jelas dia berdasarkan iterasi. Di pseudocode kayak gini tadi ya, for i sama dengan init, nilai awal to end, nilai akhir do action gitu ya. Di pseudocode digoleng ada 3 bagian ya. I sama dengan init nilai awal, I lebih kecil dari sama dengan n. Nah ini yang i plus plus itu ya. Ini bisa aja I tambah sama dengan 1, ini artinya I desain dengan I tambah 1 ya ini. Perulangan for. Nah, secara umum kalau digambarkan for itu begini ya.
di apa namanya di flowchart ya. Jadi dia ngulang sampai N ya. Ya. Nah, ini cetak barisannya. Yang barusan nih. Walau program mencetak barisan dari N ke M dengan N lebih kecil dari M dan ini merupakan bilangan bulat. Misalkan jika masukkan N4, M8, maka bilangan cetak 4, 5, 6, 7, 8. Masukkan terdiri dari 2 angka, angka pertama menyatakan N. Yang ini yang barusan ya. Yang kita kerjakan ini ya. Coba kalau kita masukkan, ini clear dulu. Tadi apa dari berapa? 4 sampai 8 ya. 4 sampai 8 ya. Oh, ini mau menjumlahkan ini ya. Kalau ini kan mencetak. Kalau mencetak malah lebih mudah lagi kan, ya. Satu sampai 10 kan lebih gampang lagi kalau mencetak ya. Jadi tinggal gini ya toh. Ininya nggak ada. Jadi jumlah nggak perlu. Ini berarti FMT free line. I gitu ya. Tapi enaknya print gitu aja nih. Nah, gitu ya. Dari 4 sampai 8. Nah, ini ya 4, 6, 7, 8 gitu ya. Lanjut slide-nya ya. Oh, udah jawabannya udah ada, renang. Silahkan soal ini dijawab ya, yang nomor 2 ya. Ada jawabannya juga ya. Wah. Nah, yang ini ya. Silakan kalau ada, atau saya tunjuk aja ya. Coba di screenshot dulu soal yang ini. Saya akan suruh siapa ya? Udah di screenshot. Saya tunjuk Dapa Himaru. Ya, hadir Pak. Silakan kerjakan yang ini ya. Soal nomor 1. Tapi share screen ya. Oke Pak. Ya, udah di screenshot? Udah. Oke, silakan ya. Nomor 2, nomor 1 dulu aja ya. Saya stop screen share saya ya. Ini sudoku atau apa Pak? Dua-duanya ya, sudoku dulu ya. Dua-dua berarti sudoku Magolang gitu Pak? Sudoku terus goleng. Oke Pak. Kelihatannya tidak akan sampai well dan repeat until ya. Energi saya agak lelah, badan saya agak lelah, jadi habis materi ini stop ya. 1 slide aja dulu.
Kamusnya ada N-nya integer ya. N-nya integer, Pak. Ya. Iya. Yang berarti satu integer, satu string ya, Pak? Betul. Dan butuh variabel pencacah ya. Pakai apa i ya? Oh, pakai i berarti. Hmm. Baris keduanya pakai apa, Pak? Tadi itu Ini, Pak. yang kedua variabel string kan? Iya, Apalah namanya? Teks atau apa? teks ya. Hmm. Ya, oke. Itu Berarti- lu gak bawa ke psikiater, cowok. Salah ya. Algoritma. Sorry, Pak. Pakai sama dengan nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Nah, itu antara output sama itu disatuin ya, ada spasi ya. Oh, disatuin, Pak. Oke, Pak. Ya, karena output sama input tuh sebetulnya kayak fungsi gitu. Ini, Pak. Ya, benar. Silakan diubah ke sekalian ya ke golengnya ya. Oke, ntar, Pak. Golang. Importnya cuma import MFT aja ya, Pak? Ya, nggak ada package yang lain. Kalau kayak gitu, titik 2 sama dengan, kalau kayak gitu nggak dideklarasikan. Tapi kan udah dideklarasikan di atas tuh, pakai sama dengan, nggak boleh itu. Oh, oke, Pak. Dari satu aja ya, kita. Oh, dari satu. Dari satu. Kalau dari nol nanti kita harus ngitung itu ya. Lebih kecil sama dengan. Oh, kerja sama dengan. Kan supaya nyampe n-nya ke bawah kan harus pakai sama dengan ya. Oke, Pak. Ya, Kurawal. Ini, Pak. Ya, di save dan di run.
Apa sih? Lupa, Pak. Bukan ini. Langsung Goran. Goran aja, Pak. Ya. N-nya 1 ya? N-nya berapa, Pak? 3 hey. Oh, berapa? 3 hey. Oh, 3. Sama. 3 hey. Sama hey gitu ya, Pak? Iya. Kok kayak unlimited gitu, Pak? Ada yang salah ya? Iya, Pak. Ditutup di itu kontrol shift C. Apa Itu kamu bukan I loh itu. 1. ini ya, Pak? Yang ini ya, Pak? Itu harusnya I. Kamu Oh tulis iya, 1. sorry. Oh iya. Makanya terus di situnya ya. Kalau kamu tulis 1 karena kan harusnya I. Ya udah, Pak. Itu kenapa? Ada, oh ya, Enggak, kan 3 hey pertama dan input itu hey-nya 3 input ya. hey. Ya. Oke, sip. Udah benar ya. Satu lagi dicek tuh. 0 HH. 0 H. Oh, bentar, Pak. Nah, kenapa tidak keluar sesuatu? Karena I-nya 1, N-nya 0 ya. Kalau si nilai akhir lebih kecil ya, maka tidak akan dieksekusi ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya, Dapat. Oke, Pak. Sama-sama, Pak. Tolong ditutup. Next ya. Cetak teks, kue, perkalian, olahraga sandi, coding. Ini saya minta yang mana ya? Yang kue. Gini aja ya. Soal ini dikerjakan saya minta ini yang kue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan banyak nih. 9. Dikerjakan secara kelompok saja ya. Ya. Silahkan dikerjakan untuk didiskusikan supaya paham ya. Minggu depan kalau kuliahnya on-site saya cek ya. Mungkin materinya cukup segitu dulu aja ya. Ternyata energi saya sudah ngedrop. Untuk sisa latihannya silakan dikerjakan untuk berdua-berdua atau bertiga-tiga, terserah ya. Baik, itu saja materi hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Yang belum hadir nanti lihat rekamannya ya. Nanti saya share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.